Kasus penganiayaan anak kembali terjadi. Kali ini bocah berusia 8 tahun dipukul oleh bapak kandungnya karena pengaruh minuman keras. Bersama ibunya, KL mendatangi Polres Metro Depok untuk melaporkan kelakuan bapaknya. Penganiayaan tersebut dilakukan pada saat korban sedang bermain di lingkungan rumahnya di kawasan Kampung Baru, RT 1 RW 9, Kecamatan Tajur Halang. Akibatnya, korban mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Ibu korban mengatakan berdasarkan pengakuan dari sang anak, korban mendapati tindakan kekerasan dari sang ayah dengan cara dipukuli dan beberapa kali kepala korban dibenturkan ke tembok rumah. Tidak butuh waktu lama setelah polisi mendapat laporan dari korban, pelaku pun ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok di kediamannya di kawasan Kampung Baru, Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Pelaku mengaku melakukan tindakan penganiayaan lantaran kesal karena korban tidak mengikuti ajakannya saat diminta pulang dari bermain di luar rumah. Akibat dari perbuatannya tersebut, pelaku terjerat pasal 44 nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Saudara-saudara para pemirsa Net TV yang saya cintai, salah satu tujuan melangsungkan hidup berumah tangga adalah mengharapkan keturunan. Karena anak merupakan belahan jiwa, pelipur lara, penyambung sejarah hidup dan cerita. Tetapi pada faktanya, seperti tayangan yang baru saja kita saksikan, masih ada saja orang yang diberikan amanah oleh Allah menjaga, mengasuh, mendidik putra, putrinya, tapi selalu disia-siakan. Diasuh, dididik, tidak sesuai dengan norma-norma ajaran agama. Bahkan yang lebih miris, yang kita saksikan barusan tayangannya, karena orang tuanya terpengaruh minuman keras, sehingga melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Entah istri yang jadi korban, entah anak-anak yang mengalami tindak kekerasan, dan ini sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Karena itu, saudara-saudara para pemirsa, betullah 14,5 abad yang lalu, Nabi sudah mengingatkan kepada kita, Al-khamru umul khobais, minuman keras itu mbah buyutnya perbuatan setan. Karena lihatlah, orang yang sudah terpengaruhi dengan alkohol, minuman keras, akal pikirannya akan ketutup. Disitulah memang setan ingin memperdaya manusia. Salah satu caranya lewat alkohol. Ketika akal sehat manusia tertutup oleh kadar alkohol yang melebihi, perilakunya sudah di luar kendali. Maka yang terjadi, yang kita saksikan barusan itu. Nurani sudah tertutup, akal sehat sudah mati, tidak peduli itu keluarga, tidak peduli itu istri atau anak. Kalau sudah menyinggung, kalau sudah mengenai hal-hal yang tidak prinsip, akan dianiaya, melakukan tindak kekerasan. Maka betul yang dikatakan baginda Nabi, perilaku mbahnya setan, ya minuman keras itu. Akal pikiran kita ditutup dengan kadar alkohol yang memabukkan. Saya ingin menyampaikan satu riwayat betapa bahayanya dampak yang ditimbulkan dari minuman keras. Dahulu ada seorang anak muda rajin ibadah. Karena rajin ibadah, masyhur, terkenal di mana-mana. Sampai kemudian iblis laknatullah mau menggoda. Satu hari anak muda ini berkenalan dengan seorang wanita cantik, jelita. Terjadilah perbincangan di pinggir jalan. Dari perbincangan di pinggir jalan, pindah perbincangan di depan rumah. Dari berbincang di depan rumah, pindah ke dalam rumah. Dari berbincang di dalam rumah, pindah sampai ke dalam kamar. Pintu kamar ditutup oleh wanita tersebut. Cabut kuncinya, dikunci, kuncinya kemudian dicabut. Lalu wanita tersebut mengatakan, anak muda, kalau kamu mau keluar dari kamar ini,
kamu harus melakukan 1 dari 3 permintaan saya. Kata anak muda yang rajin ibadah, apa permintaannya itu? Pertama, itu ada pedang. Sebelah sana ada anak kecil. Kau ambil pedang itu, hunus, bunuh anak kecil tersebut. Kata anak muda ini, oh saya nggak mungkin melakukan pembunuhan. Nyawa itu dari Allah. Maka yang hak mencabut nyawa ya Allah. Kalau saya melakukan pembunuhan, itu dosa besar, nggak akan saya kerjakan. Kalau begitu yang kedua, kata wanita tersebut. Apa yang kedua? Kau berzinah dengan saya. Kalau kau mau, selesai berzinah, aku bukakan pintu, silakan kau keluar. Jawab anak muda ini, berzinah juga merupakan dosa besar. Nggak mungkin saya lakukan. Percuma saya ibadah. Perilaku dan perbuatan saya menzolimi orang lain. Buat apa ibadah saya? Saya yakin kalau saya beribadah, tapi perbuatan saya menzolimi orang lain, ibadah saya tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mau berzina karena itu dosa besar dan menzolimi orang lain. Saya sayang ibadah saya. Ya sudah, kata perempuan tersebut. Kalau kamu nggak mau, yang ketiga lah. Apa yang ketiga? Itu ada botol minuman keras. Kamu ambil, minumlah. Selesai kamu minum, silakan kamu keluar dari kamar saya. Dia ambil minuman tersebut, dia tenggak sampai habis. Saudara, apa yang terjadi? Seketika kadar alkoholnya meningkat, menutup kesadaran dirinya. Akal sehatnya sudah tidak lagi bisa bekerja. Yang dilakukan kemudian, dia ambil pedang tersebut, dia bunuh anak kecilnya. Setelah itu, dia zinahi gadis tersebut. Bisa dibayangkan, dalam waktu yang hampir bersamaan, karena pengaruh minuman keras, 3 dosa besar dikerjakan oleh orang tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua terhindar, memohon kepada Allah dari godaan dan bujuk rayu iblis laknatullah alaih. Para pemirsa yang saya cintai, demikianlah kisah-kisah yang telah kita saksikan. Mudah-mudahan banyak membawa hikmah dalam kehidupan kita. Saya atas nama pribadi Haji Fikri Haikal MZ mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.